Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh kemajuan iptek pada NKRI. Pengaruh teknologi pada abad ke-20 terus berkembang. Hal ini menunjukkan perkembangan informasi dunia tanpa batas. Kemajuan iptek memberikan pengaruh pada sebuah kehidupan bangsa yang akan mendatang baik positif maupun negatif. Pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, aspek politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek sosial budaya. Yang pertama, ada sikap positif aspek politik, hukum, dan keamanan. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi dituntut terhadap dilaksanakan HAM. Yang kedua, semakin transparan dan membentuk tuntutan kepada penegak hukum untuk lebih profesional dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada menguatnya supremasi sipil dengan mendukung tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Lalu ada pengaruh negatif aspek politik, hukum, dan keamanan. Yang pertama, menimbulkan sikap anarkis masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, ada peran masyarakat dalam menjalankan, keamankan, ketertiban, dan kedaulatan semakin berkurang. Selanjutnya ada pengaruh positif aspek sosial budaya. 1. Kemudahan memperoleh ilmu melalui teknologi. Yang kedua, mempelajari, menyerap, dan mengaplikasikan tata nilai sosial budaya secara hidup, pola pikir, ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan diri. Sifat negatif aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya sifat hedonisme. Yang kedua, munculnya gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. 4. Makin lunturnya nilai keagamaan dalam masyarakat. Yang terakhir ada pudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan. Selanjutnya ada pengaruh aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing dan penanaman modernisasi di Indonesia. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang terakhir ada mendorong arah usaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya anggaran. Pengaruh negatif dari aspek ekonomi. 1. Indonesia dibanjiri oleh barang luar akibat perdagangan bebas sehingga barang lokal atau tradisional kalah bersaing. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara dikuasai oleh pihak asing akibat kemudahan menanam modal di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.